Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dalam video ini kami ingin menjelaskan cara perhitungan dan pelaporan faktur pajak PPN masukan dan keluaran. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus mengetahui dulu rumus pajak masukan dan keluaran, di mana pajak masukan jika lebih dari pajak keluaran, maka dianggap sebagai lebih bayar. Tetapi, jika pajak masukan kurang dari pajak keluaran, dianggap sebagai pajak kurang bayar. Di sini saya ada contoh untuk cara perhitungan pajak keluaran, yaitu pada tanggal 13 Januari 2024, PT Bertindo Mitra Utama ada melakukan perawatan mobil di PT Anugrah Protesindo. Perusahaan tersebut bersifat PKP. Berikut maintenance yang digunakan. Yang pertama, melakukan perawatan nanocoating seharga Rp5.600.000. Yang kedua, melakukan perawatan dust protection seharga Rp3.350.000 dan mendapatkan diskon sebesar Rp895.000. Untuk cara menghitungnya yaitu kita mengetahui DPP-nya terlebih dahulu, di mana Rp5.600.000 ditambah Rp3.350.000 yaitu Rp8.950.000 dikurangi Rp895.000 sebagai diskon. Dan DPP-nya yaitu Rp8.055.000. Untuk PP-nya Rp8.055.000 dikali 11%, yaitu Rp886.050. Untuk total BKP-nya yaitu total DPP ditambah PP-nya, di mana Rp8.055.000 ditambah Rp886.050, yaitu Rp8.941.050. Lalu yang kedua, di sini saya ada contoh untuk pengkreditan pajak masukan. Yang pertama, pada masa Januari 2024, pengusaha PKP memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp120 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp80 juta. Nah, di sini pajak masukannya kurang dari pajak keluaran. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu Rp120 juta dikurangi Rp80 juta, yaitu Rp40 juta pajak yang harus kita bayarkan. Lalu yang kedua, pada masa pajak Februari 2024, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp130 juta. Nah, di sini pajak masukannya lebih dari pajak keluaran, maka dianggap sebagai lebih bayar. Untuk menghitungnya yaitu Rp100 juta pajak keluaran dikurangi Rp130 juta pajak masukan. Ada lebih bayar Rp30 juta PPN kita di masa Februari 2024. Lalu yang ketiga, pada masa Maret 2024, PPN keluaran PKP tersebut Rp130 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp80 juta. Nah, di mana pajak masukannya itu kurang dari pajak keluaran, dianggap sebagai kurang bayar. Maka Rp130 juta PPN keluaran dikurangi Rp80 juta PPN masukan, yaitu Rp50 juta pajak yang harus kita bayarkan. Tapi karena ada lebih bayar di masa Februari, maka kita harus mengkreditkan untuk yang lebih bayar Rp30 juta tersebut. Nah, untuk masa Maret tadi seharusnya bayar Rp50 juta, karena ada lebih bayar Rp30 juta, maka PPN masa Maretnya itu yang harus kita bayarkan hanya Rp20 juta. Lalu untuk cara pelaporannya, di sini untuk cara pelaporan pajak keluaran dan membuat faktur pajak keluaran, yang pertama, kita harus membuka aplikasi e-faktur. Untuk yang sekarang menggunakan aplikasi e-faktur desktop versi terbaru yaitu 3.0. Setelah itu, lalu nanti akan tampil tampilan layar seperti berikut. Dan kita harus pilih bagian lokal database. Setelah itu, kalian bisa login dengan masukkan username dan password. Nah, setelah berhasil login, lalu akan terarahkan secara otomatis pada website https://websifaktur.pajak.co.id dan klik menu faktur, lalu pilih pajak keluaran. Setelah itu pilih administrasi faktur pajak.
Nah, setelah itu kalian pilih menu rekam faktur. Nah, setelah kalian pilih, kalian bisa ke bagian detail transaksi dengan referensi bisa diisi dan disesuaikan. Lalu untuk menu yang lainnya sudah terisi dengan otomatis. Nah, setelah terisi dengan lengkap bisa klik simpan. Setelah simpan, kita bisa lanjut ke bagian menu untuk lihat transaksi dan untuk mengisi NPWP dan bisa dilakukan dalam pencarian seperti tampilan pada berikut. Nah, setelah terisi semua, akan muncul tampilan seperti berikut, lalu klik lanjutkan. Setelah lanjut ke menu detail transaksi dan klik bagian pada menu transaksi, terus untuk pengisian harga bisa disesuaikan dengan transaksi yang akan dibuat. Setelah selesai bisa kalian klik simpan. Setelah pengisian sesuai semua, kita bisa simpan dan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kembali ke menu daftar pajak dan klik bagian tampilan penuh untuk melihat lebih banyak daftar pajak. Lalu, untuk memeriksa kembali faktur pajak yang sudah dibuat, kita bisa klik bagian pilihan faktur yang akan ditampilkan dan klik preview. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah faktur pajak sesuai, maka langkah selanjutnya, faktur pajak yang belum terapprove bisa dilakukan upload terlebih dahulu. Caranya dengan klik pada bagian Tools, lalu pilih Manajemen Upload, dan pilih bagian Upload Faktur. Nah, setelah proses upload selesai, kita bisa untuk lihat pada bagian Status. Jika sudah approve, kita bisa klik PDF untuk menyimpan faktur pajak tersebut ke dalam folder kita. Dan selesai. Kemudian, pajak masukan dan pengkreditan. Pertama-tama, pilih menu bagian Populate Data dan klik pajak masukan. Kedua, isi pada bagian kolom masa dan tahun pajak lalu pilih menu pencarian. Kemudian yang ketiga, pilih pajak masukan yang akan ingin dikreditkan. Kemudian keempat, klik bagian upload dan pilih OK. Dan lanjut, pilih ke bagian faktur serta klik bagian pajak masukan dan bagian administrasi faktur. Selanjutnya, klik bagian kolom pencarian. Setelah melakukan pencarian, akan tampil seluruh data pajak masukan yang akan dikreditkan, lalu bisa untuk dipilih salah satunya dan pilih menu upload. Klik OK, pastikan data sudah benar. Pilih pada bagian Manajemen Upload dan klik Upload Faktur. Kemudian, pilih bagian Start Upload, tunggu sampai selesai, dan data pengkreditan pajak masukan telah berhasil. Sekian dari video faktur pajak yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih.